Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Guru selalu ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu rajin memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari virus COVID-19. Nah, anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai tembolagi dengan metronom, kemudian manfaat batu bara dan gagasan pokok pada poster. Nah, anak-anak, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Ya, tempo lagu dengan metronom yaitu saya bagi menjadi beberapa, yaitu 3. Yang pertama adalah tempo lambat. Ya, ada 5 jenis tempo lambat. Yang pertama adalah bernama grave, ya, kemudian tempo dengan largo, kemudian tempo lento, tempo adagio, kemudian ada larghetto. Nah, dari semua tempo lambat ini, yang dimaksud dengan metronom adalah alat yang digunakan untuk memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambat lagu itu dinyanyikan. Sebagai contoh ya, sebuah lagu menggunakan tempo moderato. Kemudian kecepatan tempo moderato itu sekitar 92 sampai 104 metronom mel, artinya lagu harus dinyanyikan dalam rentang kecepatan 92 sampai 104 ketukan dalam waktu 1 menit. Pada beberapa yang lalu kita sudah belajar mengenai lagu berjudul Menanam Jagung, kemudian Bunyi Hujan. Ya. Pada lagu berjudul Bunyi Hujan itu tertera ada tempo allegro moderato. Nah, itu menunjukkan bahwa tempo yang digunakan adalah allegro, itu adalah cepat, kemudian moderato adalah sedang. Nah, ini berarti lagu itu menggunakan tempo yaitu sedang dan cepat atau cepat dan sedang. Bisa sekalinya seperti itu. Nah, anak-anak, kemudian tempo yang selanjutnya yaitu tempo sedang. Tempo sedang itu ada apa saja? Ya, ternyata ada andante dan moderato. Kemudian untuk yang tempo cepat itu juga ada jenisnya, yaitu allegro, vivace, dan presto. Nah, untuk vivace itu adalah dengan suasana hidup, lincah, dan cepat. Ya, itu yang harus ada pada sebuah lagu. Nah, ini adalah penjelasan berkaitan dengan tempo, ya, tempo lagu dengan metronom yang sudah kita pelajari waktu itu, yaitu dengan lagu Bunyi Hujan, ya, kemudian juga Menanam Jagung. Nah, begitulah untuk penjelasan berkaitan dengan tempo lagu dengan metronom anak-anak. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan sumber daya alam ya yang ada di Indonesia, yaitu batu bara. Ya, batu bara itu adalah salah satu sumber daya alam yang tak terbarukan anak-anak. Ya, manfaat batu bara itu ya di beberapa wilayah Indonesia itu bisa dimanfaatkan menjadi briket, ya, yang sesuai gambar ini ya, namanya briket ya. Tentunya ini nanti sudah diproses di pabrik sehingga sudah menjadi berbentuk kubus seperti ini. Kemudian batu bara itu juga digunakan sebagai bahan bakar etanol ya. Ini biasanya digunakan metanol ya, metanol. Mohon maaf ada kesalahan, itu metanol ya.
dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin industri. Kemudian batu bara juga digunakan sebagian besar digunakan dalam bidang industri, anak-anak. Di beberapa negara ya, batu bara itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada pembangkit tenaga listrik. Ada juga yang memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakar berbagai industri seperti industri semen, industri peleburan baja yang seperti yang ada di gambar ini, industri peleburan baja dan industri kertas. Ya, batu bara tentunya mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan. Nah, anak-anak, berikutnya adalah penjelasan tentang manfaat batu bara. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai gagasan pokok dalam sebuah poster. Ya, berikut sudah saya tampilkan contoh poster, kemudian gagasan pokok yang terdapat pada poster tersebut. Ya, gagasan pokok yang terdapat pada poster tersebut yaitu hemat energi dengan cara melestarikan alam. Bagaimana ini bisa disebut dengan gagasan pokok ya? Ketika kita membuat poster ataupun melihat poster, pasti ketika kita melihat ada yang sudah terbesit dalam pikiran kita ya. Dan ini adalah panduan ataupun bantuan untuk menentukan gagasan pokok yang ada dalam poster tersebut. Setiap gambar pasti nanti ada gagasan pokoknya yang tersirat dalam gambar tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mematikan elektronik setelah digunakan ya, dengan cara mencabut televisi jika tidak digunakan dan mencabut setrika jika tidak digunakan. Nah, itu juga bisa menghemat. Kemudian gunakan energi alternatif ya, gunakan energi alternatif ini bisa ya, matahari ya, bisa dibuat dengan menjadi sumber tenaga listrik yaitu dengan menggunakan panel surya. Kemudian bisa menggunakan tenaga angin yang pernah kita lihat, kemudian bisa menggunakan panas bumi, kemudian bisa menggunakan air ya, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian berjalan jika jarak yang kita tempuh itu dekat ya, ataupun bersepeda ya, jika jarak yang kita tempuh itu juga dekat ya. Kemudian yang terakhir, jika kita sudah melakukan semuanya, insya Allah nanti akan lingkungan menjadi sehat. Nah, berikut anak-anak pembelajaran hari ini, semoga ini bisa bermanfaat sebagai tugas di rumahnya anak masing-masing. Silahkan dikerjakan latihan soal di buku PR halaman 57 dan 61 rom A dan rom B. Kemudian insya Allah jika semua dikerjakan energi alternatif baru, maka Indonesia pasti akan maju anak-anak. Terima kasih. Ada kelebihnya mohon maaf. Dari saya Zafir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.